Halo book lovers, balik lagi bersama gue Rio di channel gue. Dan di video kali ini akan kita ngobrolin kenapa gue udah 2 minggu hiatus nggak upload. Sebelum memulai, gue mau ngucapin dulu selamat Hari Buku Sedunia dan selamat Hari Bumi juga. Mari kita bersama-sama baca buku dan menjaga bumi ini agar tidak rusak lingkungannya, hingga kita bisa mendiami bumi ini lebih lama dari yang kita mau lah, yang seharusnya gitu. Oke, gue selama selama kurang lebih 2 minggu ini, atau hampir 1 bulan malah, yang kita diminta untuk social distancing 2 minggu pertama, dan mulai juga untuk PSBB 2 minggu berikutnya dan sebagainya gitulah, work from home dan sebagainya. Nah, selama waktu tersebut gue ngapain aja? Gue pernah upload video sekali untuk ngebahas buku Tapak Setan deh kayaknya. Udah 2 minggu lalu, itu buku yang udah lama sebenarnya gue udah baca sebulan lalu lebih, kayaknya 2 bulan malah. Gue udah baca lama, tapi baru gue bahas 2 minggu lalu di videonya, dan baru gue upload 2 minggu lalu. Nah, terus selama 2 minggu ini gue gak upload ngapain sih? Gue itu lagi ngikutin challenge dari sebuah penerbit, yaitu Bentang Pustaka. Ini dia. Ini adalah challenge dimana gue selama 14 hari menulis tulisan lah, mau itu cerpen, novel pendek sama dengan cerpen juga ya gitulah. Mau lu tulis cerpen, novel, puisi, dongeng-dongeng gitu, atau kalimat-kalimat motivasi, terserah, prosa dan sebagainya. Selama 14 hari ini challenge diadakan oleh Bentang Pustaka untuk mengajak teman-teman yang punya keinginan menulis dan sebagainya membantu dalam program mereka, di mana mereka itu mau membuat sebuah e-book yang berisi seperti antologi gitu, kumpulan cerita atau kumpulan tulisan gitu, yang akan dibagikan secara gratis untuk kalian semua dalam bentuk e-book gitu. Nah, gue ikut dalam challenge tersebut yang selama 14 hari gue nulis kurang lebih 8 hingga 10 cerita gue kurang lebih, yang dibagi jadi beberapa part. Ada yang beberapa part, ada yang sekali baca habis kayak one shot gitu, yang cuman sekali baca cerpen pendek gitu. Terus gue ada tulis juga puisi dan campur-campur lah. Kalau kalian penasaran dengan tulisan gue, kalian bisa ke IG gue, link di deskripsi, atau ke Wattpad gue juga, link di deskripsi. Gue udah post di sana cerita-cerita yang gue tulis. Terus selama 2 minggu ini ya gue nulis-nulis di situ, nyari ide cerita, nyoba tulis-tulis cerita, mikirin tokoh dan sebagainya selama kurang lebih 2 minggu itu aja. Pertama kali gue ikut challenge menulis. Sebelumnya sih gue gak pernah ikut kayak mencoba nulis cerita atau dan sebagainya gitu. Gak pernah sih sebenarnya ikut kompetisi atau ikut kegiatan dari penerbit atau komunitas gitu, lomba menulis atau lomba bikin cerpen dan sebagainya, itu gak pernah sama sekali. Itu pengalaman pertama gua, dan pengalamannya unik sih, yang bisa dibilang gimana ya, susah mudah, atau mudah susah. Mudah karena ya kalian tidak dituntut untuk membuat yang ribet-ribet gimana atau sebagainya. Kalian cuma diminta untuk menulis selama 14 hari berturut-turut. Nah, yang susahnya itu selama 14 hari berturut-turut. Kalau kalian membuat satu cerita untuk 1 hari, maka kalian selama 14 hari harus mikirin cerita baru lagi, karakter baru, sampai ya lumayan pusing akhirnya mikirin cerita, kehabisan milih nama tokoh, kehabisan kira-kira mau dibikin kemana arah ceritanya, kehabisan mikirin alur tema cerita dan sebagainya. Itu pengalaman yang unik sih untuk pertama kali gue ikut acara menulis cerita gitu. Nah, gue sebenarnya kalau ditanya alasan gue menulis dan ikut challenge itu, karena gue sebenarnya punya keinginan pengen punya sebuah buku, at least 1 buku lah. Karena gue pengen, ya gue hobi baca, gue suka baca novel dan sebagainya, baca buku gitu. Dan gue punya keinginan, gue itu salah satunya adalah ya punya buku yang gue tulis sendiri. Dan ya makanya gue memulainya dengan ikut challenge gitu, baru mencoba mulai lah nulis cerita-cerita pendek gitulah. Ya moga aja nanti kalau
ceritanya udah banyak, jadi kumpulan cerita gitu mungkin gue bisa kumpulin jadi satu, bikin dalam bentuk cerpen, kumpulan cerpen gitu, buku kumpulan cerpen. Semoga penerbit ada yang mau gitu buat nerbitinnya kayak buku gue. Ya doain aja, gue lagi kayak mencoba nulis-nulis cerita-cerita lain sih. Sekarang kayaknya udah ada 10 cerita kayaknya, lebih ada 10 cerita pendek. Dan gue gak tahu gimana itu bagus atau enggak menurut kalian. Kalian coba baca dulu deh, menurut kalian bagus atau enggak. Soalnya kalau gue sendiri, gue baca ya bagus-bagus aja. Karena gue nulis, gue gak bisa menjadi objektif. Gue gak bisa menilai sendiri itu tulisan gue. Kalau karena itu tulisan gue malah, wah ini bagus nih, bagus banget nih yang gue tulis nih, pasti orang suka. Gue mikirnya pasti langsung gitu karena tulisan gue sendiri. Tapi belum tentu orang lain mikirnya gitu kan. Pembaca itu sendiri mikirnya gimana tentang tulisan kita, tentang cara penulisannya, tentang narasinya, tentang pemilihan topiknya, genrenya, alurnya, tokohnya, dan sebagainya gitu. Yang ya ribet lah, karena kalau tulisan sendiri pasti dibangga-banggakan, punya kebanggaan sendiri, punya kayak kepedean sendiri tentang cerita tersebut. Ya gitu sih, selama 2 minggu ini gue ngerjain apa aja, yaitu gue ikut lomba, bukan lomba sih, challenge menulis. Ya untuk mendukung work from home, PSBB dan sebagainya, penerbit bakal ngeluarin ebook seperti antologi gitu, kumpulan cerita atau kumpulan tulisan yang dalam bentuk cerpen, puisi dan sebagainya gitulah. Nah, itu yang pertama. Yang kedua itu adalah mulai banyaknya, bukan mulai sih, sangat banyak semenjak kita disuruh di rumah aja dan sebagainya, tingkat pembajakan buku itu meningkat drastis, dimana orang-orang pada nge-share PDF, ebook yang entah dari mana asalnya, yang ilegal pastinya. Dan gue sangat nggak mendukung hal tersebut dilakukan. Sampai beberapa di video gue juga ada yang komen, "Kak, PDF-nya mana kak? Kak, download di mana PDF-nya kak?" Nanya-nanya gitu ke gue, nanya buku ilegal di komen video gue. Ya kali kan gue kasih tahu download buku ilegal di mana. Gue sangat nggak mendukung hal tersebut karena itu bakal ngerusak industri buku. Karena ya bukan hanya penerbit yang dirugikan, penulis juga dirugikan, bahkan industri tentang buku dan percetakan itu sendiri dirugikan. Karena ya penulis, penerbit, mereka semua bisa memulai bisnis dan bisa menerbitkan buku itu karena ada orang yang beli. Kalau orang udah pada punya ebook, PDF-an yang di-download sembarangan, yang sumbernya entah gak tahu dari mana, hasil scan-scanan kayak gitu, yang ya jelek lah pokoknya. Gue sangat gak mendukung tindakan tersebut, sangat merugikan. Karena ya kalau orang-orang udah pada bisa punya buku sendiri dengan cara nge-scan sendiri atau nyolong tulisan di sana dengan cetak sendiri dan sebagainya, ya penerbitan bakal hancur industrinya. Bahkan nanti kalau ternyata udah hancur, penerbit bisa tutup dan nggak akan ada lagi yang nerbitin buku gitu. Sampai kayak contohnya itu buku, ada beberapa judul buku yang dulu banyak sekali PDF-nya, terutama dari seri Game of Thrones. Itu salah satu contohnya, dimana di Indonesia itu hanya diterbitin 3 buku doang. Mana Game of Thrones gue? Iya, 3 buku doang Game of Thrones, dan semenjak itu nggak pernah diterbitin lagi. Karena di Indonesia, bahkan di negara-negara lain itu langsung beredar banyak PDF-an bukunya. Gue sampai nggak masuk Indo atau nggak lanjut lagi serinya di Indo karena ya masalah PDF-an ilegal gitu. Bahkan ada yang punya grupnya untuk PDF-an yang nge-share ebook gratis ilegal gitu, dengan syarat kalau lu mau join lu harus ngasih minimal 1 buku PDF ebook gitu. Kan what the fuck gitu loh. Itu sangat gue sesali, sangat gue sayangkan sih untuk mereka yang ngelakuin atau bertindak seperti itu sih, yang merusak industri perbukuan. Karena kalau nanti semuanya udah pada ngecetak buku sendiri sembarangan yang dari penulis tanpa izin,
dan penulis ujung-ujungnya nggak punya niatan untuk nulis lagi hingga nggak ada buku yang dicetak lagi, dan ya gitulah, kita jadi kesulitan buat baca buku dan sebagainya. Dan buat kalian-kalian yang di luar sana, kalau kalian ketemu ada orang yang nge-share buku-buku bajakan, jual buku bajakan atau punya link download dan sebagainya gitu, mending jangan. Laporin ke pihak penerbit terkait tentang judul buku, apa yang dibajak dan sebagainya, sumbernya di mana. Kalian laporin aja, karena ada aturannya. Kalau kalian membajak buku secara ilegal dan sebagainya, kalian akan didenda sekian ratus juta hingga miliar gitu. Dan ya, untuk mensupport industri buku dan sebagainya, ya gue minta kalian jangan ikut-ikutan. Stop di kalian aja. Kalian cukup tahu lah tentang orang-orang yang nge-share kayak gitu. Kayak ada teman yang nge-share, ya jangan di-share balik. Udah di-share, jangan di-download, jangan diapa-apain, dibiarin aja. Kalau bisa ya kalian laporin, terutama untuk kayak oknum-oknum yang udah ngelakuin hal tersebut untuk masalah komersial dan untuk keuntungan pribadi, dan itu langsung laporin aja ke pihak penerbit, biar penerbit proses secara hukum gitu. Itu hal kedua sih. Terus hal berikutnya itu karena gue nggak upload, itu alasannya yang gue bilang tadi. Gue nulis, terus sebenarnya gue udah lagi baca ini nih, serinya Bumi. Gue mulai tertarik dengan penulis lokal. Dulunya gue pikir alah penulis lokal biasanya pasti biasa-biasa aja sih, nggak bakal sebagus penulis luar kan. Sekarang karena ya gue udah baca seri thriller horror kliniknya dari Hadita, terus gue mulai mencoba untuk membaca penulis fantasi lokal. Nah, yang salah satu serinya Bumi. Ini gue udah baca sekitar 65%. Yang habis itu gue stop dulu bacanya. Bukan stop sih, lebih jarang lagi. Gue bacanya paling sehari beberapa halaman doang, terus gue lanjut cari ide buat nulis lagi dan sebagainya. Nah, yang ini seri yang lagi gue baca. Nanti akan gue selesain dan akan gue review dalam waktu dekat lah. Itu sih kegiatan gue selama gue gak upload 2 mingguan ini, hiatus 2 mingguan. Buat kalian pengen dukung gue, silahkan dengan cara like, subscribe, komen, share. Ya itu adalah bentuk dukungan ke kalian, bentuk dukungan kalian ke gue yang sangat gue apresiasi. Terutama kalau kalian pengen kita ngobrol-ngobrol di kolom komentar, itu gue sangat senang sih. Kita bisa diskusi di kolom komentar, ngobrol tentang buku. Bahkan kalau bukunya udah difilmkan, kita bisa juga ngobrol tentang filmnya. Gue cukup tahu banyak tentang film-film karena gue juga cukup senang nonton. Selain gue membaca, itu gue suka nonton film, TV seri dan sebagainya, adaptasi dari buku. Ya banyak lah. Nah, kalau kalian punya pertanyaan, silahkan kalian komen aja. Terus gue ya ucapin terima kasih lah untuk kalian selama ini atas dukungan kalian. Karena subscribernya sekarang kena PSBB mulai naik lagi. Orang udah pada mulai baca buku lagi semenjak social distancing, harus di rumah. Terus pada bosan kan, akhirnya pada nyari konten-konten tentang film, buku dan sebagainya. Yang beberapa waktu ini view gue naik, subscriber gue terima kasih buat kalian yang udah mendukung. Dan dukungan kalian itu sangat gue apresiasi. Semoga ini gak hanya karena musiman, karena ini doang ya. Kalian juga tertarik tentang literasi, membaca dan sebagainya terus hingga kedepannya. Jangan hanya karena social distancing atau work from home atau PSBB gak bisa keluar dan sebagainya, kalian baru tertarik untuk baca, untuk literasi, membaca dan sebagainya. Jangan kayak gitu. Kalau bisa untuk seterusnya, sehingga kayak kita nggak mudah terjebak hoax. Terus pikiran kita kritis terhadap bacaan-bacaan atau informasi yang kita terima dan sebagainya. Itu tuh sebenarnya tujuan untuk literasi membaca, agar kita lebih kritis, informasi yang kita punya lebih banyak. Bukan pintar juga sih, tapi lebih ke mempunyai banyak informasi yang kita ketahui. Karena ya itu juga membawa sebuah kebiasaan di mana kita akan lebih curious.
kita lebih penasaran dengan hal-hal, banyak hal, dan pengetahuan kita terhadap satu hal tersebut bakal bertambah terus menerus. Kalau kalian kayak mulai suka membaca gitu. Ya, itu sekian dari gue. Sampai ketemu di video gue berikutnya. Bye.